Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Surah, Tuan Imam, para jamaah sekalian di mana saja berada, daripada Surah Nurul Iman Bandar Baru Putri. Alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun kita secara melalui video, kita akan menyampaikan satu ilmu sepatutnya kita alihkan, tapi memang dengan masa tidak mengizinkan, saya akan mencoba karena sebenarnya lagi masuk bulan suci Ramadan, maka mari kita berbicara tentang Ramadan berdasarkan firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya lebih kurang, wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasa itu juga diwajibkan pada umat-umat sebelum kamu sekalian. Semoga dengan puasa itu kami menjadi orang mutakin. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, berdasar ayat ini setidak-tidaknya ada 3 poin yang harus kita garis bawahi. Pertama, orang yang beriman. Kedua, puasa. Dan ketiga, setelah puasa kita menjadi orang yang mutakin. Jadi Allah SWT dengan terang dan jelas dalam ayat ini mengajak kepada kita sebagai orang beriman untuk berpuasa, dan dengan puasa itu akan menjadi orang mutakin. Imam Al-Ghazali pernah mengajarkan kepada kita tingkatan orang untuk mendekat kepada Allah ada 4 tingkat. Tingkatan pertama muslim, dari muslim naik kepada mukmin, dari mukmin naik kepada muttaqin, dan dari muttaqin naik kepada mukhlisin. Kita tahu sekarang Allah memanggil orang yang berpuasa yaitu dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya yang mampu untuk berpuasa adalah orang yang beriman. Orang beriman itu cirinya apa? Kita tahu kan, orang beriman itu ada orang yang melaksanakan 3 in 1, yaitu antara hati, antara lisan, hati dan perbuatan mesti sama. Ucapannya dengan hatinya dan dengan perbuatan sama. Kalau tidak sama, salah satu saja, katakan dia mengatakan dengan benar Tuhanku Allah, hatinya juga mengatakan tapi perbuatannya tidak sama dengan apa ucapkan, itu tidak lagi disebut orang mukmin, tapi orang yang munafik. Dan orang munafik letaknya di neraka yang paling bawah. Baik, berdasarkan dalam firman Allah surah Al-Anfal ayat 2 hingga 5, ciri orang beriman itu ada 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan terang sekali ayat ini. Jadi orang beriman itu cirinya pertama, bila disebut nama Allah saja gemur hatinya, gemetar hatinya. Kedua, bila didedahkan, dipertunjukkan, dipertontonkan tanda kebesaran Allah, tambah iman. Yang ketiga, selalu bertawakal kepada Allah. Keempat, selalu mendirikan sholat. Dan kelima, selalu bersedekah. Jadi bayangkan teman-teman, salah satu di antara yang relevan dengan suasana kita ini, dengan COVID-19 ini, ya sekalian, buat corona yang kita tahu Allah mengantarkan askar yang tak nampak dengan mata, itu pun bisa menggegarkan dunia. Itu tanda kebesaran Allah. Jadi orang beriman bila melihat suasana begini, ini mestinya zadatum imana, tambah imannya, tapi tambah dekat kepada Allah. Baik ucapannya, perbuatannya, dan hatinya mesti fokus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini orang yang beriman. Dan tentunya masih banyak lagi, tapi oleh karena masa dan suasana tidak mengizinkan, saya ambil 1 di antara 5 tadi. Itu ciri orang beriman. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, sekali lagi, orang-orang mutakin itu cirinya ada 5.
Pertama, memilih perjuangan atau pengorbanan daripada kenikmatan hidup di dunia. Karena mereka tahu hidup di dunia adalah kepalsuan, hanya kebohongan, sesuatu yang semu, sesuatu yang fantasi, yang setiap saat saja akan rusak, akan hancur, akan kembali kepada Allah Ta'ala. Segala sesuatu selain Allah akan hancur. Dan itulah orang mutakin dia paham. Maka tidak menjadikan kebahagiaan dunia menjadikan priority. Kedua, orang yang mutakin datu memilih yang susah-susah daripada senang. Karena hidup dunia ini bukan untuk mencari kesenangan, bukan untuk mencari rehat, untuk merehat. Rehat karena di alam barzah sana rehat. Apabila kita nanti ditakdirkan meninggal dunia, tapi alhamdulillah kita dapat husnul khotimah, maka kita akan relax, enjoy dan santai. Karena di sana sudah tidak ada kewajiban. Sholat, zakat, puasa, haji, bersedekah, datang pengajian, dan apa saja tidak habis. Di sana hanya menunggu menerima balasan. Itulah relaxnya di sana, istrianya di sana. Maka orang bertakwa dia tahu itu. Maka dari itu dia suka memilih yang susah-susah. Ya seperti tuan-tuan ini sepatutnya ada di masjid di surah, tapi sekarang oleh karena itu ikut arahan daripada pihak yang berkuasa, ya kita memang sedih rasanya. Tapi kita ambil hikmahnya saja, kita bersama keluarga berjamaah di rumah, mengaji bersama dan sebagainya. Oke, yang ketiga, orang yang mutakin adalah ikhtiarus sukut al-fudul, memilih diam daripada banyak bicara. Ini kadang-kadang teka COVID-19 ini banyak menjadi dokter, banyak menjadi bomoda, menjadi peramal, banyak menjadi ini dan sebagainya. Semua mengatakan ini dan sebagainya. Sebegitu takutnya macam-macam dan dimakan dan sebagainya. Padahal satu aja sebenarnya. Ayo, segala sesuatu datang dari Allah, mari kita kembalikan kepada Allah. Sama-sama mendekat kepada Allah dengan berbagai macam cara ibadah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Yang keempat, ikhtiarul dzilli alal izzi. Orang yang bertakwa, orang yang mutakin, orang yang tidak duga atau yang memilih merendahkan diri daripada membanggakan diri. Orang itu Tuhan sekalian hanya ingin bangga diri saja, sanggup tidak menipu temannya sendiri, sanggup melakukan suatu pembohongan, bahkan ayat suci Al-Quran, hadis Nabi diputar belikan bermacam-macam untuk mendapatkan dirinya atau kedudukannya atau populariti dirinya. Nah, ini suatu perkara yang bertentangan dengan prinsip orang yang bertakwa. Orang bertakwa butuh memerlukan merendahkan diri, humble, tawadhu, bukan membanggakan diri. Dan yang terakhir, yang kelima, ikhtiarul maut alal haya, memilih bekal-bekal mati daripada bekal-bekal hidup. Nah, bekal mati kita selalu dengar dalam pengajian sebelumnya ini. Orang mati itu setidaknya ada 2 hadis sahih yang ciri atau yang bekal-bekal menghadapi kematian itu ada 7. Ya. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang manfaat. Ketiga, anak-anak yang soleh yang insya Allah akan mendoakan kita waktu kita lihat tadi. Keempat, menjaga masa. Kelima, menjaga anggota badan. Yang keenam, mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketujuh adalah menjaga harta benda dari perkara yang haram. Nah, harta benda tadi ini ingat, ini tuan-tuan jangan berebut harta benda, karena namanya dunia itu 3 harta, tahta dan wanita. Tuan tahu kan, harta itu terbagi menjadi 4. Pertama ada harta yang inputnya halal, outputnya halal. Itu yang very ideal. Yang kedua ada harta benda yang inputnya halal, tapi sayang outputnya haram. Orang semacam ini harapan masuk neraka celah. Yang ketiga, harta benda yang inputnya haram, tapi outputnya halal. Ini orang bersandiwara, orang banyak berlakon, banyak sinetronnya pinter betul. Mencari harta dengan rasuah sana, rasuah sini, tipu sana, tipu sini, curi sana, curi sini.
Pintar pula dia untuk membantu masjid, surau, madrasah, yatim piatu dan sebagainya. Dan yang paling menakutkan yang keempat ini, inputnya haram, outputnya haram. Orang macam ini istilahnya hanya menghabiskan beras Malaysia saja. Oleh itu tuan-tuan, tolong ayo puasa membentuk kepribadian yang takwa, yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, tuan-tuan dan bapak sekalian. Jadi orang yang beginilah yang diperintah Allah SWT untuk puasa. Kutiba alaikum siyam, diwajibkan katakan puasa. Dan ternyata puasa itu dikaji oleh para ulama-ulama arifin. Puasa itu ada 3 tingkatan. Pertama puasa umum, kedua puasa khusus, dan ketiga puasa khususil khusus. Adapun puasa umum, yaitu puasanya orang sekedar tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri dari terbit fajar shadiq sampai maghrib. Hanya itu aja, atau dikenal hanya puasa peringkat 3. Jadi oleh karena itu tuan-tuan dan puan sekalian, kita harus meningkatkan menjadi puasa khusus. Dan untuk mendapatkan nilai puasa khusus, setidak-tidaknya ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Yaitu di samping tidak makan tidak minum tadi, syarat pertama dia masuk harus menjaga 5 perkara. Pertama, yang puasa lisan jika ikut puasa, mata ikut puasa, yang ketiga telinga, yang keempat anggota badan, dan yang kelima menjaga perut, jangan terlalu kenyang pada waktu berbuka. Oleh itu tuan sekalian, di antara 5 ini coba yang terakhir itu menjaga perut. Mari kita dalam puasa ini jangan hanya mau melakukan pesta. Kemungkinan bulan puasa ini kita memang agak kurang ada bazar-bazar itu karena memadang COVID-19 ini. Maka tuan sekalian juga ini latihan yang luar biasa. Kita latih untuk menjaga puasa kita, tentuan tentang makanan ini. Ada aturannya dibuat oleh Rasulullah SAW. Nabi sendiri kalau berbuka atau makan itu dalam perut itu ada usus, di mana usus itu ada 3 ruang yang disediakan, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Jadi tolong tuan-tuan beri hak untuk bernafas, jangan tentang kromo aja, maka minum seenaknya sendiri, akhirnya menjadi susah untuk ibadah. Adapun puasa khusus, itu puasanya para wali orang yang dekat pada Allah Ta'ala. Di samping syarat pertama di kedua tadi, dia 1 saat saja tidak ingat kepada Allah Ta'ala, dia nggak batal. Ini puasa khusus yang tentunya bukan makom kita. Kita terus terang saja, kita masuklah setidak-tidaknya usaha untuk mencapai puasa khusus. Itu pun harus melatih diri dan keluarga kita untuk memenuhi kehendak dari puasa itu. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu takwa. Dengan adanya orang beriman yang diperintah oleh Allah menjadi orang muttaqin. Itu tingkat tadi di awal saya ingatkan, orang muslim, mukmin, baru muttaqin dan mukhlisin. Jadi orang beriman kalau dengan adanya puasa akan naik kepada peringkat yang ketiga yaitu muttaqin. Muttaqin atau orang takwa adalah selalu disebutkan wa may yattaqilla yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah akan diberi rezeki akan diberi jalan keluar dan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Tapi syarat takwa. Takwa apa? Setiap hari Jumat kita dengar Tuan Khatib mengingatkan ittaqullah haqqa tuqatih, yaitu takutlah kepada Allah dengan arti yang sebenarnya, yaitu menjalankan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi kalau tuan-tuan melihat siapapun mereka, apapun pangkatnya, apapun kedudukannya, tetapi tatkala perintah Allah dikerjakan, tapi pada masa yang sama yang dilarang juga dikerjakan, itu bukan muttaqin, tapi adalah orang yang munafikin, orang yang tidak layak menjadi orang yang muttaqin. Oleh itu, mari kita tingkatkan kita
untuk menjadi orang mutakin. Orang mutakin yang bagaimana? Orang yang mutakin cirinya juga ada 5. Saya memetik pendapat dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dipetik oleh Ustaz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Nasihatul Ibad. Orang yang mutakin itu cirinya 5. Pertama, ikhtiaru syiddah lan nikmah, memilih yang susah daripada yang nikmat-nikmat, memilih perjuangan daripada kenikmatan dunia. Kedua, harus masyaqqat ala roha, memilih yang susah-susah daripada yang senang-senang. Ketiga, memilih diam daripada banyak bicara. Keempat, memilih lapar daripada kenyang. Kelima adalah memilih bekal-bekal akhirat daripada dunia. Inilah orang-orang yang mutakin. Jadi tuan-tuan dan sekalian, dengan adanya puasa kita mesti harus menjadi orang yang mutakin. Oke. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Ta'ala, oleh karena itu mari di bulan suci Ramadan ini saya mengajak ya, perbanyaklah kita amalan. Banyak amalan yang kita ditawarkan dalam Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW. Tapi setidak-tidaknya yang sering kita sebutkan, ayo jangan tinggalkan 9 amalan. Ini setidak-tidaknya, tidak rigid, tuan dan puan boleh tokoh tambah. Tapi setidaknya 9 ini coba kita praktiskan bersama keluarga kita selama masih ada kita di kuarantin di rumah masing-masing begini ini. Apa itu 9 tuh? Pertama, sholat jamaah. Pastikan semua keluarga sholat berjamaah. Kedua, sholat sunnah. Ketiga, pertama baca Al-Quranul Karim. Keempat, zikrullah. Kelima, sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, memperbanyak istighfar. Yang ketujuh, majelis taklim. Walaupun kita melalui video dan sebagainya, di televisi dan sebagainya, kita gunakan. Yang ke-8, perbanyak sedekah. Dan ke-9, perbanyak puasa sunnah. Kalau itu hari-hari biasa. Udah kita pada Ramadan, kita tingkatkan kualiti puasa kita. Baik, di antara 9 ini, tuan sekalian, sekali lagi, sholat jamaah ini kita memang agak sedih sedikit, kita jujur saja. Biasa yang berada di masjid, kita rindu dengan masjid, rindu dengan surau, tapi apapun adikato suasana begini, maka mari kita buat sholat berjamaah di rumah. Pastikan putra-putri kita untuk selalu berjamaah dengan kita. Kedua, dalam sholat sunnah untuk Ramadan ini tuan, saya sarankan 10 jenis sholat sunnah. 10 jenis ya, ingat ya. Pertama, sholat sunnah syukrul wudu. Ajar keluarga kita, putra-putri kita untuk selepas wudu aja sholat sunnah. Kedua, sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Yang ketiga, sholat sunnah duha. Oleh karena tidak ada di kemana-mana, kita latih, boleh sendiri, boleh berjamaah. Yang keempat, sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini kalau kita pergi masjid lah, sekarang tidak ada sempat masjid itu. Yang kelima, sholat sunnah witir. Ajar putra-putri kita sebelum tidur atau batal sholat isya witir sekali. Walaupun sholat witir itu boleh batal isya atau batal tahajud. Yang keenam, sholat sunnah tahajud. Yang ketujuh, sholat sunnah taubat. Ke-8, sholat sunnah hajat. Ke-9, istikharah. Dan yang ke-10 adalah sunnah tasbih. Jadi sepanjang Ramadan saya sarankan kepada diri saya juga tuan sekalian, tasbih itu jadikan hari-hari. Sembilan tasbih pilihlah karena bebas masanya. Artinya boleh pagi, boleh petang, boleh siang, boleh malam. Kalau di hari-hari biasa atau bulan biasa seminggu sekali oke lah, sebulan sekali oke lah. Tapi Ramadan ini kesempatan yang paling baik untuk mendidik, mentarbiat diri kita untuk bisa sholat tasbih setiap hari. Pilih seni masanya sesuai dengan keluarga kita. Latihlah begitu sekalian. Karena kesempatan yang baik untuk mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Itu sholat sunnahnya. Baca Quran pastikan bercita-cita dari sekarang dengan keluarga untuk bisa menghatamkan setidaknya sekali sepanjang bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran Karim, maka kita hormati dengan membaca, dengan tadarus, apalagi menghatamkan Quran, dan kita akan berdoa bersama dengan keluarga di malam Lailatul Qadar. Baik, tuan sekalian ya.
Jadi minta maaf, kita hanya bisa begini saja menyampaikan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan kita ini Ramadan yang terbaik dan menjadikan dengan puasa ini kita menjadi orang muttaqin sebagaimana dikehendaki oleh Allah SWT. Terima kasih Tuhan sekalian. Jumpa lagi di tahun depan atau bulan berdepan tatkala kita sudah diizinkan kuliah lagi. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.